Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar masif. Bayangin aja, cuma butuh hitungan detik buat melumpuhkan setengah populasi negara. Tapi tebak, butuh bertahun-tahun untuk memulihkan kepercayaannya. Kita bakal bongkar habis-habisan berdasarkan data dan teori. Gimana ceritanya sebuah gangguan teknis biasa bisa memicu kemarahan publik yang luar biasa meledak. Kalian pasti masih ingat kan kejadian di bulan Agustus 2019? Tiba-tiba Pulau Jawa gelap gulita, semuanya mati. Kereta berhenti, lampu lalu lintas padam. Tapi ini dia fakta mengejutkannya. Bencana sesungguhnya yang bakal kita analisis hari ini sama sekali bukan soal kabel putus atau turbin yang mati. Enggak. Krisis utamanya justru ada pada sebuah kegagalan komunikasi yang, ya bisa dibilang sangat fatal. Nah, biar lebih gampang ngikutinnya, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari bencana blackout 2019, terus kronologi krisis reputasi, kegagalan kelola pemangku kepentingan, kesalahan era digital, strategi pemulihan, dan terakhir, pelajaran utamanya. Sip, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, bencana blackout Jawa 2019 dan dampaknya yang berskala nasional. Gini, ini tuh bukan cuma soal lampu rumah yang kedap-kedip terus mati. Ini kelumpuhan total secara instan. Coba bayangin, penumpang MRT di Jakarta terpaksa dievakuasi di lorong bawah tanah yang gelap gulita. Belum lagi sinyal HP yang hilang total alias blank spot gara-gara baterai cadangan di menara BTS habis. Ribuan ATM mati mendadak, sistem perbankan lumpuh, dan sektor retail serta industri rugi sampai miliaran rupiah. Layanan publik yang super kritis kayak pasokan air, PDAM sampai rumah sakit itu semua ada di ujung tanduk. Skalanya benar-benar melumpuhkan urat nadi ekonomi dan kehidupan jutaan orang secara serentak. Lanjut ke bagian 2, kronologi krisis reputasi. Gimana ceritanya masalah teknis berubah jadi isu nasional? Jadi pertanyaannya, kok bisa gangguan transmisi di Jawa Tengah ini bergulir jadi bola salju yang menghancurkan reputasi? Semuanya berawal jam 11.45 siang. Ada gangguan beruntun dari timur ke barat Jawa. Tapi perhatikan ini, krisis aslinya justru pecah di jam ke-3 sampai ke-6. Ini fase di mana terjadi kekosongan informasi. Nggak ada yang tahu kapan listrik bakal nyala. Karena saluran resminya diem aja, masuk ke jam ke-6 sampai ke-12, media sosial langsung mengambil alih narasi. Tagar mati lampu langsung trending nomor 1 di seluruh dunia. Publik marah bikin narasi sendiri, sampai akhirnya tekanan ini berujung pada intervensi langsung dari presiden di hari kedua. Bayangin, eskalasinya secepat itu. Akar masalahnya, dalam dunia manajemen krisis, ini disebut information vacuum atau kekosongan informasi. Nah, di jam-jam pertama krisis, yang sering disebut golden hours, kalau perusahaan memilih diam karena masih sibuk cari tahu apa yang rusak secara teknis, publik itu nggak bakal ikut diam. Ruang hampa ini langsung tersedot penuh sama rumor, spekulasi, dan pastinya kemarahan. Di momen kayak gini, sikap diam justru jadi respons yang paling keras dan pastinya paling merusak reputasi. Masuk ke bagian 3, kegagalan mengelola pemangku kepentingan. Kita akan pakai diagnosa power versus interest. Oke, coba kita pakai lensa bisnis profesional buat ngelihat siapa aja yang gagal dikelola di putaran krisis ini. Kalau kita lihat di matriks power versus interest ini, kelompok kayak pemerintah, pelanggan, dan media itu semuanya ada di kuadran kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi. Artinya mereka wajib banget diprioritaskan. Tapi realitasnya gagal kelola atau minimal kurang terkelola dengan baik. Pemerintah tahu informasinya telat, pelanggan digantung tanpa kepastian, media juga dapat info yang berubah-ubah. Ya jelas aja ini jadi resep sempurna buat bikin badai krisis reputasi. Nah, dampak dari semua kekacauan ini terbelah jadi 2 dimensi. Secara operasional dan finansial, jelas rugi besar. Alat elektronik rusak, miliaran rupiah melayang. Tapi, dampak psikologisnya jauh-jauh lebih fatal. Ada rasa frustrasi, kecemasan massal, dan yang paling parah, pudarnya kepercayaan publik terhadap keandalan infrastruktur negara. Gini ya, muter balik turbin listrik itu cuma butuh beberapa jam. Tapi balikin kepercayaan publik yang udah terlanjur hancur, wah, itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Sekarang di bagian 4, kesalahan komunikasi era digital. Kenapa sih pesan mereka gagal tersampaikan? Kalau kita lihat dari kacamata teori akademik, tepatnya situational crisis communication theory, kasus ini masuk ke kategori preventable crisis, alias krisis yang seharusnya bisa dicegah. Kenapa? Karena masyarakat mikirnya, loh, harusnya kan perusahaan punya sistem cadangan dong. Publik ngeliat ini murni kelalaian, makanya mereka nuntut tanggung jawab penuh. Mereka lagi nggak peduli sama alasan teknis kenapa kabelnya putus. Mereka cuma mau lihat akuntabilitas. Dan sayangnya, pesan awal yang keluar dari perusahaan sama sekali nggak memenuhi ekspektasi itu.
Dari teori itu, kelihatannya ada 4 kesalahan fatal yang kejadian. Pertama, nggak ada narasi tunggal. Pejabat sana bilang A, pejabat sini bilang B, publik kan jadi pusing. Kedua, dan ini krusial banget, kurangnya empati. Pas orang-orang lagi kepanasan, rugi sana-sini, yang keluar malah penjelasan penuh jargon teknis kelistrikan. Terasa banget tone deaf-nya, seolah nggak peduli sama penderitaan masyarakat. Ketiga, respons di media sosial super lambat, kalah cepat sama omongan viral. Dan keempat, kelihatan banget kalau nggak ada persiapan skenario komunikasi darurat buat infrastruktur yang sepenting ini. Kita beralih ke bagian 5, strategi solusi dan pemulihan. Kita udah tahu penyakitnya, sekarang waktunya ngebahas resep pengobatannya buat ngebangun kembali kepercayaan. Coba deh kalian bayangin sebentar. Kalau kalian yang duduk jadi CEO atau pimpinan di tengah kelumpuhan nasional kayak gitu, apa langkah komunikasi pertama yang bakal kalian ambil di menit-menit awal buat mencegah krisisnya makin liar, sampai-sampai presiden nggak perlu turun tangan langsung? Nah, ini dia resep jitu di fase-fase awal krisis. Pertama, langsung aktifkan Crisis Command Center. Pisahin tim teknis dari tim komunikasi. Biar teknisi fokus benerin jaringan, tim komunikasi fokus ngendaliin informasi. Kedua, wajib banget terapkan One Voice Policy. Cuma boleh ada satu juru bicara resmi. Titik. Ketiga, kasih update real time dan terprediksi. Misal ketok palu tiap 30 menit. Mau ada progres atau enggak, tetap sampaikan. Dan yang paling penting, empathy first. Minta maaf dulu yang tulus, validasi kerugian warga, baru deh jelasin kendala teknisnya. Cuma dengan cara terstruktur dan berempati kayak gini, narasi bisa dikendalikan lagi. Eits, tapi listrik nyala bukan berarti tugas selesai ya. Untuk jangka panjangnya, perusahaan wajib punya digital war room yang proaktif pakai AI. Buat mantau sentimen publik biar hoax nggak gampang nyebar. Terus, bikin skema kompensasi yang otomatis dan transparan. Jangan sampai pelanggan malah dibikin repot ngurusin ganti rugi. Dan pastinya, rutin lakuin simulasi krisis alias crisis drill bareng pemerintah dan media. Ini bakal merubah posisi perusahaan yang tadinya selalu kaget dan reaktif, jadi jauh lebih proaktif dan siap tempur. Dan sampailah kita di bagian terakhir, pelajaran utama manajemen krisis. Kesimpulan dari seluruh bedah kasus kita hari ini. Kasus Blackout 2019 ini benar-benar jadi bukti telak bahwa memperbaiki operasional dan memperbaiki reputasi itu adalah dua arena yang beda banget. Benerin gardu atau manasin turbin, ya itu butuh waktu berjam-jam secara fisik, emang nggak bisa dicepetin. Tapi ingat, pemulihan reputasi itu mainnya di dunia digital. Publik nuntut kecepatan dan empati dalam hitungan menit. Kalau perusahaan nunggu perbaikan teknis selesai baru ngomong, ya reputasinya udah keburu hancur lebur dihakimi massa. Kecepatan informasi yang dibungkus dengan empati, itulah mata uang paling berharga buat nyelamatin reputasi korporat. Sebagai penutup, ada satu kalimat yang pengen banget saya titipkan buat kalian semua. Krisis teknis adalah sumbu, namun persepsi publik adalah ledakannya. Kabel putus emang bikin masalah, tapi kegagalan ngelola komunikasi dan persepsilah yang bikin masalah itu meledak jadi krisis nasional. Terbayangkan bedanya? Semoga analisis kita kali ini bisa ngasih insight baru buat kalian dalam ngelola krisis di era digital. Jadi, kira-kira langkah mitigasi komunikasi apa yang udah siap di perusahaan kalian saat ini? Sampai jumpa di sesi bedah kasus kita selanjutnya, dan teruslah belajar.